Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usini wa usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aydan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari yang mulia, insyaallah bersama dengan orang-orang yang mulia, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni rangkaian ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian waktu mengajak kepada kita semua, marilah kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamirillah, kita kerjakan, kita laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Wajtinabu nawahihi, dan kita tinggalkan, kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik larangan yang haram maupun larangan yang makruh. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melainkan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling beruntung
adalah orang yang paling bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki pernah menyampaikan sebuah kisah tentang seseorang raja yang zalim dalam memerintah. Suatu hari si raja kena batunya. Ia jatuh sakit yang membuatnya tidak bisa buang air besar. Para dokter-dokter, para tabib-tabib istana dikerahkan untuk mengobati dan menyembuhkan sakitnya sang raja, tapi tak kunjung menuai hasil. Jamaah-jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhasil dibuatlah sayembara berhadiah yang sangat wah bagi siapa saja yang sanggup menyembuhkan sang raja. Datanglah seorang tabib yang alim yang memenuhi undangan sayembara. Ia mengatakan bisa mengobati penyakitnya sang raja, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal sang raja mau memenuhi syaratnya. Raja bertanya kepada sang tabib, "Apa syarat yang kamu ajukan wahai tabib?" Tabib menjawab, "Jika saya berhasil mengobati Anda wahai raja, jika saya berhasil menyembuhkan engkau wahai raja, maka berikan separuh kekuasaan kepada saya." Permintaan si tabib tentunya ditolak mentah-mentah oleh sang raja. Sayembara terus berlanjut, tapi tidak juga memberi kabar gembira bagi raja dan seisi istana. Justru sakit sang raja semakin hari, semakin minggu, semakin parah. Sudah sekian lama raja tidak bisa buang air besar. Tentu keadaan ini teramat menyiksa. Jamaah-jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, terpaksa tabib alim tadi diminta datang kembali ke istana. Raja menyetujui syaratnya, namun tabib malah meminta syarat yang lebih berat. Dia minta semua kekuasaannya diberikan kepadanya, karena tidak ada jalan lain. Dengan berat hati sang raja mau memenuhi permintaan sang tabib. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat kisah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, raja dapat sembuh seperti sedia kala. Kotoran dalam perutnya keluar, tentu dengan bau yang sangat menyengat karena sudah sekian lama tidak buang air besar. Akhirnya raja memenuhi janjinya, tapi ternyata ditolak oleh sang tabib. Sebagai gantinya, tabib hanya meminta kepada raja agar tidak melakukan kezaliman kepada siapa saja. Kata tabib kepada raja, "Wahai raja, lihatlah nilai kekuasaanmu dan hartamu hanya senilai dengan kotoran yang keluar dari perutmu." Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengandung pelajaran yang begitu berharga bagi kita dan patut kita jadikan renungan untuk setiap manusia yang beriman. Kezaliman seseorang akan berbuntut panjang. Bisa saja orang yang zalim tampak menikmati kehidupannya, masih bisa tertawa terbahak-bahak, tapi pada suatu titik kezaliman yang ia lakukan akan berbalik menjadi hantaman kuat yang menghancurkannya. Kalau tidak di dunia ini, pasti di akhirat kelak. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zalim berarti bengis. Zalim tidak menaruh belas kasihan, tidak adil alias kejam. Orang yang zalim adalah orang yang melakukan perbuatan aniaya
terhadap orang lain atau dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa sanksi atau beberapa bentuk azab atau siksa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang melakukan kezaliman. Yang pertama, orang yang zalim itu tak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapat pertolongan di akhirat dari siapa saja, bahkan dari orang-orang yang saat di dunia tanpa menjadi teman yang setia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma lil-zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai sahabat setia dan penolong yang dipatuhi. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lil-zalimina min nasir. Orang-orang yang menganiaya itu tidak mempunyai penolong. Jemaah-jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbuatan zalim menyebabkan kegelapan di hari yaumil qiyamah nanti. Di saat umat manusia membutuhkan naungan dari terik panasnya matahari yang jaraknya sangat-sangat dekat, pelaku kezaliman dipastikan tidak akan mendapatkan fasilitas naungan sama sekali. Mereka menjalani masa-masa kehidupan di hari kemudian itu dalam keadaan payah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan lelah, sebab jalan yang mereka lalui gelap gulita, menjadi tanda kesengsaraan yang menyiksa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, ittaqul zulma, takutlah kamu akan zalim, atau hindarilah dirimu semua dari perbuatan zalim. Fa inna zulma, karena semuanya kezaliman itu, zulmatu yaumal qiyamah, menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang zalim itu hidupnya jauh dari keberkahan dan sebaliknya dekat dengan kesengsaraan, bahkan kebinasaan. Sekali lagi, orang yang zalim dijauhkan dari kenikmatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita merenung sejenak. Apa bisa kita mencari berkah dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita, jika tindak tanduk kita penuh dengan kezaliman, perbuatan kita, sikap kita penuh dengan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar, yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita kembali bertanya kepada diri kita, apa mungkin kita merasakan ketenangan, apa mungkin kita merasakan kenyamanan, ketentraman dalam kehidupan kita sehari-hari jika ada harta milik orang lain yang kita rampas, sekalipun berupa setangkai kayu atau secuil tanah atau sebatang pohon. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, man zalama qida shibrin minal ard tuwiquhu min sab'in ardin. Barang siapa menganiaya dengan mengambil sejengkal tanah milik orang lain tanpa izin pemiliknya, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari 7 lapis bumi sebagai siksaannya pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jemaah-jemaah yang akan Allah Subhanahu wa taala, inilah sejumlah keterangan tentang azab atau siksa bagi pelaku kezaliman. Maka hendaknya kita waspada, kita hati-hati dari perbuatan semacam ini. Jangan sampai diri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi pelaku kezaliman yang berakibat fatal, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة بلدة طيبة رب غفور. اللهم اغفرنا يا الله من كل بلاء وكل وباء ضرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يشكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.